Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya Mbah Lombok, channel yang memberi solusi tentang tanaman cabai, hama dan penyakitnya ya, dan solusi-solusi lainnya. Di sini Mbah Lombok akan menguraikan tema tentang dampak tanaman cabai di musim kemarau ya. Tapi sekarang ini kemaraunya kemarau basah ya. Teman-teman semuanya, jangan diambil pusing ya bila teman-teman mempunyai tanaman yang saat ini sedang puter ya. Puter bukan disebabkan oleh kutu-kutuan, karena sekarang ini tidak musimnya kutu ya, tidak musimnya kutu. Bisa kita lihat dari daun lamtoro itu pucuknya sangat bagus. Itu titenane bahkan Lombok ya. Daun lamtoro itu kalau pucuknya bagus, itu di tanaman cabai insya Allah tidak ada hama-hama itu ya. Kemungkinan sekarang ini yang disebabkan banyak teman-teman ya, bisa kita lihat di media-media itu yang diperlihatkan pada teman-teman pecinta tanaman cabai itu tanaman cabai yang baru berumur sekitar 20 ke atas itu mengalami daunnya itu jengkirut teman-teman ya, jengkirut atau pelengkur mengisor ya, dan pupusnya itu menjadi keriting. Keriting itu biasanya pada bulan-bulan 8 dan 9 itu keriting karena banyak adanya trip-trip yang masuk di pucuk-pucuk daun cabai. Dan pada saat ini kenapa ya tanaman cabai itu banyak kendalanya? Karena sekarang ini di musim kemarau basah teman-teman ya, yang disebabkan karena unsur air hujan itu terlalu banyak dan musimnya musim kemarau ya. Jadi dikatakanlah di sini musim basah ya. Kenapa tanaman cabai kok seperti itu di musim ini? Sebelum-sebelumnya kok bagus ya. Ini masalahnya. Ini bahkan Lombok menguraikan tentang dampak atau ya tanaman cabai di musim kemarau seperti ini ya. Simak ya ini ya dampaknya ya. Kenapa ya di musim saat ini banyak petani itu yang mempunyai masalah tanaman cabai di umur 25 itu pupusnya menjadi jengkirut. Itu tidak diserang adanya kutu-kutuan atau tungau atau trip atau apapun ya. Dan dilihat ya, tanaman itu pasti hijau sekali ya, hijau banget. Itu disebabkan istilah kebanteran ya. Itu sangat cepat nutrisi yang diberikan di dalam akar. Kenapa seperti itu? Karena pada awal pengocoran pertama itu mungkin ya teman-teman itu melakukan tidak adanya hujan ya, tidak adanya hujan seperti ini. Karena di tempat teman-teman itu sangat berbeda-beda, yang ada di Jawa ya, di Jawa Tengah, Jawa Timur itu sangat berbeda-beda ya. Itu sebabnya pengocoran pertama itu menggunakan unsur yang terlalu banyak, unsur N maksud saya yang terlalu banyak agar tanaman itu cepat tumbuhnya. Tahu-tahu itu pada pengocoran kedua juga seperti itu ya. Tapi ya untuk pengocoran tanaman cabai di musim kemarau ini biasanya itu dikasih banyak dan pertumbuhannya sangat lambat. Itu yang saya alami di musim kemarau. Beda lagi di musim penghujan, itu beda lagi. Tapi ya, di sini tapi ada tapinya. Unsur N dari air hujan itu sangat tinggi ya teman-teman. Ini bisa diperhatikan ya. Sebelum terjadinya hujan itu teman-teman mengasih pupuk unsur N itu terlalu banyak, dan selanjutnya terjadilah hujan, dan hujan akan memberikan tanah itu menjadi basah di sekeliling akar, maka itu akan langsung mengurai pupuk yang dulu sudah dikocorkan dan dijadikan satu dengan air hujan, maka sangatlah cepat untuk menyerap akarnya itu, dan itu langsung diangkat ke atas batang tanaman cabai itu ya.
Karena umur sekitar 20 sampai 25 hari itu cabangnya belum banyak, maka hanya langsung ke pupusnya. Ya, bisa dimengerti, langsung ke pupusnya nutrisi itu ya. Saking terlalu banyaknya, pupus itu pupuknya itu ya tidak kuat, pupusnya pohon cabai itu tidak kuat menampung nutrisi yang ada di dalam tanah yang dialirkan melalui batang itu ke atas tidak kuat, maka terjadilah pengerutan atau mengkeret ya, seperti terserang itu trip, padahal itu tidak trip ya. Dan itu ciri-cirinya itu daunnya sangat hijau ya, ini sangat cepat kok. Kemarin tidak terserang, paginya atau sore ini kalau seperti itu ya, sangat cepat sekali. Bisa dibuktikan kok teman-teman kalau punya tanaman. Kemarin dilihat bagus dan paginya dilihat malah jengkerut, keriting. Itu disebabkan karena asupan di dalam tanah, akarnya itu tidak kuat menampung nutrisi dari pupuk dan dari air hujan. Maka itu terjadi adanya aliran nutrisi ke atas langsung menuju ke pupusnya, dan daun pupus itu terjadi langsung mengkeret, keriting alami, bukan keriting disebabkan oleh kutu atau trip ya sahabat tani semuanya. Kalau tidak percaya silahkan diulak-ulik, dibolak-balik daunnya. Itu yang kalau matanya sudah yang maksud saya matanya teman-teman itu masih bagus penglihatannya, coba dibolak-balik, adakah hewan yang panjang hitam kecil itu namanya trip, dan adakah yang berwarna merah putih itu namanya kutu kebul? Insya Allah tidak ada. Dan cirinya itu, saya ulangi lagi, cirinya pohon cabai itu menjadi hijau sekali. Bisa dibuktikan kok. Bisa dibuktikan teman-teman ya. Inilah ya efek dari tanaman cabai di musim kemarau, dan sekarang ini terjadi musim kemarau basah. Semoga video ini yang singkat ini bisa dimengerti dan dipahami tentang pengaruh tanaman cabai di musim penghujan ini dan musim kemarau basah ya. Cukup sekian dari saya, semoga bisa dimengerti, dan jangan lupa kasih semangat saya, kasih like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.